Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai acara pindoman pada pagi hari ini bersama dengan Uskup Malang, Monsinyur Widiarto. Dan untuk pengenalan, kita tidak asing lagi dengan Monsinyur karena sering mengajar kita di Deverbun, juga di pindoman beberapa kali. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari C. Ervin tentang Monsinyur Pit. Silakan C. Ervin. Selamat pagi yang terkasih Monsinyur Widiarto Okarm dan juga semua teman-teman yang sudah join dalam komunitas Bunda Kudus melalui Zoom ini. Salam sehat untuk Anda semuanya. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita akan diberikan firman bersama dengan Monsinyur Widiarto Okarm. Visi misi dari Bunda Kudus, seperti Anda ketahui, adalah kita menjadikan wanita tiang doa keluarga dan juga mengajak para wanita mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Tetapi tidak hanya melulu wanita, bapak-bapak juga sangat welcome, karena tanpa bapak-bapak nanti kita juga kurang afdol begitu. Monsinyur Profesor Dr. Hendrikus Widiarto Gunawan Okarm, teolog kitab suci dan merupakan uskup Gereja Katolik Roma untuk Kabupaten Malang yang terpilih pada 28 Juni 2016. Dan Monsinyur ini di waktu itu menggantikan Monsinyur Herman Haddad Pandoyo Putro Okarm. Penasihat mereka sungguh sangat luar biasa sekali, dan Monsinyur Pit ini sekarang adalah penasehat episkopal Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia BPN PKKI. Dan beliau juga adalah dari Ketua STFT Widya Sasana dan juga alma mater dari Institut Kitab Suci Kepausan Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas. Mempunyai moto adalah dengan setia mewartakan Kristus, Fideliter, Praediger Evangelium Christi, itu ya. Dan setelah sekilas info yang kami dapat melalui Google, dan saya percaya bahwa Anda semuanya sudah mengenal Monsinyur Widiarto dengan pengajarannya yang luar biasa dalam kitab suci. Terima kasih juga untuk teman-teman yang semuanya sudah join, khususnya juga teman-teman dari luar Surabaya, ada dari Tulungagung, ada dari Taiwan, ada dari Padang, ada dari Orlando, dari Jakarta, dari Kuga, Pennsylvania, Texas, Belanda, dan juga New Jersey. Selamat bergabung dalam pindoman Bunda Kudus, dan pada pagi hari ini kita akan buka dengan pujian bersama Yuli Lolong dan Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Ervina. Shalom semuanya. Shalom, yang dengar suara saya lambaikan tangan. Oh puji Tuhan, dengar semua. Ya, komunitas ini dipakai Tuhan luar biasa. Sampai ke luar negeri, sampai seluruh dunia. Wah, tidak menyangka itu semuanya. Karena kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Mari pagi hari ini kita bersuka cita. Kita naikkan pujian ini karena kasih Tuhan yang membawa kita di dalam Zoom semuanya. Walaupun di luar negeri saya percaya sukacita Tuhan tidak terbatas. Ada juga di luar negeri. Mari yang di luar negeri semuanya kita tidak bisa nyampaikan satu persatu. Yuk kita bersuka cita memuji Tuhan. Sama-sama yuk. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu
kita boleh memuji Tuhan. Kita mari awal dengan doa. Selamat pagi Monsinyur Pit. Kita bersama-sama senang dengan Monsinyur Pit untuk melayani kami di tempat ini. Mari semuanya kita awali dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucapkan syukur, terima kasih buat karyamu, buat berkatmu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam satu layar, yaitu Zoom, di mana Engkau pilih setiap kami untuk mau belajar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau persembahkan seluruh hidup kami untuk kami senantiasa memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian kami, melalui rasa syukur kami, melalui doa kami ya Bapa. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami ingin selalu dekat kepada Engkau, sebab dekat dengan Engkau Tuhan hati kami boleh damai, dekat dengan Engkau Tuhan rasa kami boleh tenang dan jiwa kami boleh bersukacita. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan persekutuan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan memimpin persekutuan ini, dan Engkau akan menjamah anak-Mu satu persatu di luar sana Bapa. Sebab kasih-Mu tidak terbatas, kasih-Mu meluas dimanapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah syukur, inilah doa kami, inilah pujian kami Tuhan Yesus. Terimalah sebagai rasa syukur kami pujian ini, untuk kami senantiasa mempercayai bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita mau katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari semua katakan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sama-sama naikkan. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan.
persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan. Mari angkat tangan, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Sembahkan, sekali lagi katakan, ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari bersyukur pagi hari ini buat kasih-Nya, buat kebesaran-Nya, buat kesetiaan-Nya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah kami, tak pernah tinggalkan. Kau yang selalu peduli dalam hidup kami. Kau yang tahu Tuhan setiap pergumulan
kami. Terima kasih oleh jamahanmu ya Bapa. Kami sungguh Tuhan merasakan Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kau sudah legakan, Kau sudah segarkan jiwa roh kami, sehingga kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami tahu hanya Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang senantiasa ada menggandeng di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Panggil Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Mari angkat tangan sembah Tuhan, biar Dia menjamah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Tuhan, Dialah kekuatan. Sungguh Tuhan, hanya Kau kekuatan kami. Melalui lewat lembah kelam, Engkau senantiasa ada di depan kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang duduk diam untuk menerima pengajaran dari Monsinyur Pit yang senantiasa akan memberikan pelajaran buat pagi hari ini. Biarlah ya Bapa, Engkau urapi setiap kami, biarlah kami boleh menerima kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Ini kami Tuhan akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kami persilakan Monsinyur. Ya, selamat pagi semua. Tema yang saya pilih untuk pagi ini adalah Santo Yusuf
sesuai dengan kitab suci. Kita mau merenungkan tokoh yang sedang kita peringati secara khusus dalam tahun yang disebut tahun Santo Yosef ini. Sebelumnya 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak sekalian, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Oke, baik. Saya akan membacakan makalah saya. Saya minta saya diperkenalkan bisa share screen, kalau bisa. Sambil menunggu kita nyanyi. Satu lagu. Begitu, baik. Baik, Bapak Ibu, kita materinya adalah Santo Yusuf, maka mari kita naikkan pujian ini, Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, ya. Biar semuanya lancar. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Kudus juga Yesus penebus. Surilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Bapak Ibu, sambil menunggu kita akan pengumuman dulu untuk Selasa minggu depan. Ya. Silahkan C. Erlin. Ya, kita sudah bisa lanjut sambil menunggu dibuka itu apanya. Sambil menunggu, saya langsung mulai saja untuk menghemat waktu. Oh, baik.
Mungkin sambil nunggu bisa pengumuman, Erlin. Untuk pengumuman hari ini, tanggal 26 Oktober tahun 2021, pengumuman yang pertama, pindoman Selasa minggu depan, tanggal 2 November tahun 2021, seperti biasa, dimulai pukul 10 dengan pembicara Bapak Dr. Paskalis Edwin I. Nyoman Pasca, dengan tema arwah orang beriman menurut Gereja Katolik. Untuk tanggal 2 November tersebut, Gereja Katolik merayakan Hari Arwah Sedunia, maka pada kesempatan tersebut, Pindoman akan membahas tentang bagaimanakah arwah orang beriman menurut Gereja Katolik, supaya kita mengetahui bagaimana setelah kematian, sehingga kita dapat mempersiapkan diri sejak awal. Pengumuman kedua, untuk kursus Alkitab di Verbum, Bunda Kudus Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021 akan dibawakan oleh Romo Ignatius Budiono Okarem dengan tema pembenaran dalam surat Roma. Ketiga, untuk bagi Anda yang memberikan persembahan kasih untuk pelayanan Pindoman, bisa disalurkan melalui transfer ke BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan rekening 464 567 5674. Pengumuman keempat, tanggal 1 November pukul 6 sore atau pukul 18, kita bisa mengikuti misa mengenang arwah orang beriman bersama Romo Robi Wawor OFM. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan surat apostolik Patris Corde, artinya dengan hati seorang bapa, Paus Fransiskus ingin memperingati 100 tahun deklarasi Santo Yusuf menjadi pelindung gereja semesta oleh Paus Pius ke-9 dengan mencanangkan tahun khusus untuk Santo Yosef. Mulai 8 Desember tahun lalu sampai nanti 8 Desember. Nah, banyak orang kudus dan tokoh gereja, para paus mempunyai devosi khusus kepada Santo Yosef. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Santa Teresa Avila. Itu salah ketiknya, Avila. Sampai sekarang, saya tidak ingat permohonan apa yang saya minta kepada Santo Yosef. Perbuatan Tuhan yang saya alami melalui Santo Yosef itu sangat mempesona. Tubuh dan jiwaku dibebaskannya dari bahaya. Kepada para kudus yang lain, Allah memberikan dan membantu kita dalam satu kebutuhan. Tetapi pengalaman saya akan Santo Yusuf berbeda. Melalui perantaraannya, Allah membantu kita dalam semua hal. Ya, luar biasa. Santa Teresa percaya minta apa saja bisa pada Santo Yosef. Dan dia yakin karena Yesus selama hidup menghormati ayahnya, taat kepada ayahnya ini, tentu sekarang di surga Yesus akan menghormati juga ayahnya. Nah, itulah dasar dari devosi Santa Teresa Avila. Juga Paus Fransiskus mempunyai devosi khusus untuk Santo Yosef yang sedang berbaring, sleeping Saint Joseph. Kita tahu akhir-akhir ini banyak patung Santo Yusuf sedang berbaring. Dan Paus punya kepercayaan bahwa banyak persoalan yang dia hadapi dapat dia atasi berkat doa dan perlindungan Santo Yosef. Bagi Paus Fransiskus, Santo Yosef itu orang yang diam, tidak bicara, dan tegar hati. Ya, sangat kuat orangnya. Nanti akan saya uraikan apa yang dikatakan Paus
memang ada benarnya, banyak benarnya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Injil tentang Santo Yusuf ini. Sebelumnya saya mau memberi catatan. Devosi itu artinya penghormatan. Penghormatan kepada hati kudus Yesus, kepada Bunda Maria, tapi juga kepada Santo Yosef. Devosi yang benar harus mengarah kepada imitatio, atau Inggrisnya imitation, meneladan. Jadi kalau kita menghormati Santo Yusuf, maka kita harus berusaha meneladan Santo Yusuf. Nah, ini memang kelompok yang semula untuk kaum ibu. Tapi tadi Bu Ervina mengatakan juga para bapak welcome. Dan saya yakin di sini banyak bapak yang hadir. Tapi yang akan saya katakan tentang Santo Yusuf, tidak hanya untuk laki-laki atau untuk perempuan. Ini untuk kita semua. Karena yang mau kita teladan adalah nilai-nilai luhur yang sifatnya netral. Jadi berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dan ada banyak hal yang indah yang dapat kita simpulkan dari cerita-cerita yang ada dalam Injil. Cerita tentang Santo Yusuf yang tidak banyak, sebenarnya tidak banyak, tetapi ada hal-hal yang bisa kita simpulkan tanpa memaksakan, tanpa mengada-ada. Maka mari kita mulai dengan melihat apa yang dikatakan oleh Injil yang baru kita dengar tadi. Yusuf, terus di bawah ya, ini teksnya terus ini. Ya. Maria adalah seorang perawan yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Menurut adat atau hukum Yahudi, seorang gadis Israel yang sudah berusia 12 atau 13 tahun sudah dipertunangkan dengan seorang pria. Dan pertunangan ini sudah merupakan ikatan yang kuat dan resmi. Dua orang yang bertunangan praktis sudah dianggap suami istri. Hanya saja mereka belum boleh hidup satu rumah karena menunggu pesta perkawinan yang resmi. Nanti setahun kemudian barulah mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan, lalu ada upacara pernikahan resmi, baru mereka hidup sebagai suami istri dalam satu rumah. Nah, kalau seorang gadis yang sudah bertunangan hamil di luar hubungan dengan tunangannya, dia bisa disebut berzina. Dan kita tahu bagi orang Yahudi berzina itu dosa besar yang bisa diancam dengan hukuman mati. Nah, di dalam kisah yang kita dengar, Yusuf itu tunangan Maria. Maka ketika dia melihat bahwa Maria mengandung, apa yang dikatakan kitab suci? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudari, ada masalah dalam hal terjemahan dan penafsiran ayat 19 ini. Dalam Alkitab LAI yang kita punya, dikatakan Yusuf itu tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Tapi terjemahan ini kurang bagus menurut saya. Mari kita lihat. Ayat 19. Ada masalah dalam menerjemahkan ayat ini. Ya. Supaya tidak buang waktu, langsung saya akan terangkan 3 macam tafsiran yang ada. 1. Yusuf itu orang yang benar. Ya, bahasa Yunaninya dikaios. Dikaios itu benar, tapi
terjemahan LAI menurut saya tidak pas diterjemahkan dengan tulus hati, bukan. Benar itu ditafsirkan sebagai berbelas kasih atau baik hati. Karena Yusuf itu baik hati, dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum, melainkan memilih untuk menceraikannya dengan diam-diam. Yang dimaksud dengan menceraikan diam-diam itu artinya tidak memakai proses di depan sidang pengadilan, di mana seorang dipermalukan karena diadili di depan banyak orang, mungkin setelah itu dinyatakan berdosa, diseret, dirajam sampai mati. Tidak, Yusuf, ini tafsiran ini ya, karena dia baik hati, dia memilih proses yang tertutup dan singkat. Lalu setelah Maria dinyatakan bersalah karena hamil di luar hubungan dengan dia, maka terjadilah perceraian. Nah, inilah yang dimaksud dengan menceraikan Maria dengan diam-diam sesuai dengan tafsiran pertama. Keberatannya, Yusuf belum tahu bahwa ini sebenarnya dia bisa saja tetap menerima Maria justru karena dia baik hati dan berbelas kasih. Mengapa harus menceraikan kalau memang dia berbelas kasih? Ya, itu keberatan saya. Tafsiran kedua, Yusuf itu orang yang benar, artinya menaruh hormat dan takut kepada Allah. Karena dia tahu bahwa anak yang dikandung oleh tunangannya itu bukan hasil hubungan dengan laki-laki lain, tetapi karena dari Roh Kudus. Maka dia merasa tidak pantas menerima Maria menjadi istrinya. Karena itu dia ingin menceraikan Maria. Itu tafsiran kedua. Tapi saya tolak tafsiran ini. Kenapa? Karena Yusuf belum tahu bahwa anak itu dari Roh Kudus. Yang dia tahu hanya tunangannya hamil. Jadi tafsiran kedua pun saya tolak. Yang ketiga yang benar menurut saya. Tafsiran ketiga, Yusuf itu orang yang benar. Benar dalam bahasa Yunani itu dikaios, artinya orang yang tahu hukum dan taat hukum. Nah, Elizabeth dan Zakaria juga disebut orang benar dalam Injil Lukas. Dan yang dimaksud dengan benar itu adalah mereka mengerti peraturan hukum dan menaatinya. Itu artinya. Nah, saya pilih arti ini. Jadi terjemahnya yang baik, Yusuf itu orang benar, tahu hukum, dan mau taat hukum. Dan menurut kitab Ulangan, kalau ada seorang gadis sudah bertunangan, kedapatan tidak perawan lagi, maka dia itu harus dihukum. Dia itu harus dirajam, dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya melempari dia dengan batu sampai mati. Itu pengertiannya. Yusuf itu tahu hukum, dan karena dia orang yang setia pada hukum, justru karena itu dia merasa harus menceraikan Maria, karena Maria dianggap sudah melakukan pelanggaran besar. Nah, ini pengertiannya. Jadi, Yusuf itu taat hukum. Dia harus menceraikan Maria. Tetapi ada sifat lain. Dia itu lemah lembut, tidak suka kekerasan. Meskipun dia sadar Maria itu bisa diceraikan karena dianggap menyeleweng, berzina, dia memilih cara yang begitu lembut. Dia diam-diam ingin menceraikan Maria tanpa proses pengadilan yang normal yang tadi sudah saya terangkan. Nah, kalau tafsiran ini benar dan sesuai dengan keyakinan saya, ini yang dimaksud kitab suci, wah luar biasa Yusuf itu. Dia tahu hukum, dia tahu bahwa dia harus menceraikan Maria yang dianggap berzina, tetapi dia tidak mau mempermalukan Maria. Di sini kehebatan Santo Yusuf, menghormati Maria,
biarpun menurut dia waktu itu, sebelum diberitahu Tuhan, Maria itu sungguh pendosa, berbuat zina. Nah, dalam bahasa Latin ada pepatah, fortiter in re, suaviter in modo. Artinya, teguh, tegas dalam perkara, lembut dalam cara. Nah, ini satu nilai yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari Santo Yusuf. Orang yang punya prinsip, berpegang teguh pada prinsip, tetapi caranya itu lemah lembut. Sebaliknya, yang kita alami, manusia itu sering apa? Dalam cara terlalu keras, tapi dalam prinsip lunak. Orang sering keras dalam cara, tapi dalam hal yang lebih prinsip, malah dia lunak. Tidak, yang benar itu orang bisa berpegang pada kebenaran, pada prinsip. Kalau tidak boleh, katakan tidak boleh, tapi caranya itu bagaimana supaya tidak menyakiti hati orang, supaya tidak menjatuhkan orang. Inilah satu hal yang ingin saya tekankan dari Santo Yusuf. Lalu kita teruskan. Ketika Yusuf sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, Tuhan melalui malaikatnya menampakkan diri dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dikatakan dalam Injil, Yusuf pun bangun, lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ya, jadi perintah malaikat, bangun, Yusuf pun bangun. Ambil Maria sebagai istrimu, ya ambil Maria sebagai istrinya. Jadi Yusuf taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan melalui malaikatnya. Yusuf adalah orang beriman, tidak hanya tahu hukum dan mau taat kepada hukum, tetapi dia orang yang beriman kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Sampai 4 kali Yusuf mendapat petunjuk ilahi, ya, dikatakan bahwa Yusuf taat. Saya beri contoh, ketika Herodes mau membunuh Yesus, dalam mimpi Tuhan lewat malaikat memberi perintah, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan seterusnya. Lalu dikatakan dalam ayat berikutnya, Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, dan seterusnya. Artinya, kalau malaikat memerintahkan sesuatu, pelaksanaannya sama. Ini, teksnya bisa dinaikkan. Itu. Anda bisa lihat bagaimana Yusuf melakukan apa yang dikatakan malaikat. Ya, jadi apa yang dikatakan malaikat terlaksana. Bangunlah, ambil anak itu. Pelaksanaannya, Yusuf bangun, mengambil anak itu dan ibunya. Lalu menyingkir ke Mesir, seperti diperintahkan malaikat. Nah nih, pada pasal 2 ayat 19, sama. Perintah malaikat, bangunlah, ambillah anak itu, serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel untuk pulang kembali. Pelaksanaannya, Yusuf pun bangun, mengambil anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Dari cara kitab suci menceritakan Yusuf, kita mengambil kesimpulan yang luar biasa. Yusuf adalah manusia yang taat kepada firman Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, tanpa banyak bicara, tanpa banyak mengajukan keberatan, bahkan tidak dikatakan ada ucapan apapun dari Yusuf, dia melaksanakan perintah Allah. Manusia
luar biasa. Ketika mengetahui bahwa Archelaus, pengganti Raja Herodes, itu sama bengisnya dengan ayahnya, Yusuf takut untuk kembali ke Yudea, ke Yudea. Lalu atas perintah yang diterima lewat mimpi, Yusuf pergi ke Galilea, menghindari Yerusalem. Di Yudea, dia pergi ke utara, ke Nazaret. Ya. Jadi Yusuf seperti para majus, para raja yang taat kepada perintah malaikat untuk tidak kembali ke Yerusalem. Inilah nilai kedua yang bisa kita baca dari Injil. Yusuf itu manusia yang selalu mentaati perintah Tuhan tanpa memberontak, tanpa mengajukan keberatan. Berikutnya kita lihat nilai yang dapat kita simpulkan dari kunjungan orang-orang Majus dari timur. Pasal 2 Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ada sesuatu yang menarik pada ayat 11. Di situ dikatakan, maka masuklah mereka, yaitu orang-orang dari timur, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Hanya Maria dan Yesus yang disebut. Yusuf tidak disebut. Padahal sebelumnya ketiganya selalu disebut bersamaan. Yesus, Maria, Yusuf. Terus. Tapi Yusuf tidak disebut. Ini tidak sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi, di mana figur ayah lebih dominan dari figur ibu. Tapi di sini Yusuf justru tidak disebut. Artinya, Yusuf digambarkan sebagai tokoh yang tidak mutlak perlu. Dia bisa saja punya peranan penting, tetapi di balik layar. Tidak usah disebut. Ini manusia yang tidak suka menonjolkan diri. Mungkin benar yang dikatakan Paulus tadi, ya, bahwa dia itu orang yang diam. Diam dalam arti tidak menonjolkan diri dan tidak perlu selalu ditonjolkan, tidak perlu selalu tampil. Dia tokoh di balik layar. Bahkan tidak pernah kita membaca dalam Injil satu kata pun yang keluar dari mulut Yusuf ini. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak perlu selalu disebut namanya, tidak perlu selalu tampil. Kita bisa menjadi orang yang penting tetapi di balik layar. Dan itu lebih menguntungkan daripada orang yang tenar. Karena orang yang selalu ditampilkan dan tenar ada dalam bahaya menjadi sombong. Menjadi seperti ayam yang kalau berkokok mengira dia yang membuat matahari terbit. Padahal dia berkokok atau tidak, matahari tetap terbit. Yusuf adalah seorang tokoh teladan, orang yang tidak menonjol, tetapi ada di belakang layar. Berikutnya kita lihat nilai yang dapat kita simpulkan dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Menurut perikop ini, Yesus yang masih kecil ada dalam bahaya maut. Karena itu malaikat Tuhan memerintahkan supaya Yusuf menyelamatkan dia. Yusuf pun segera menaati perintah malaikat. Menurut teks Yunaninya, dia melaksanakan perintah itu pada malam hari. Kemungkinan besar yang dimaksud adalah
pada malam ketika Yusuf mendapat mimpi. Maka ada beberapa terjemahan, termasuk LAI, pada malam hari itu diterjemahkan dengan pada malam itu juga. Ya, kalau itu benar, luar biasa. Yusuf sedang enak-enak tidur, tiba-tiba dapat mimpi, disuruh bangun, disuruh melarikan keluarganya ke negeri yang begitu jauh, yang tidak jelas ujung pangkalnya. Dia tidak menunda sedikit pun. Dia tahu bahwa itu penting, maka dia langsung bangun, langsung mempersiapkan perjalanan di malam itu juga. Suatu perjalanan yang amat berbahaya, karena waktu itu Herodes sudah mulai mencari kanak-kanak Yesus. Maka penting malam hari, karena dia harus menyelinap ke sana kemari. Dia harus berusaha tidak kelihatan orang, supaya tidak ditangkap oleh tentara Herodes. Betapa sulitnya melarikan diri pada malam hari dalam keadaan yang begitu mendadak dengan tujuan yang tidak jelas. Bagi orang zaman dahulu, pindah tempat, meninggalkan rumah itu suatu yang sulit sekali, berat. Tinggal di negeri asing juga tidak mudah, bahkan berbahaya. Yusuf harus menanggung resiko itu, tapi dia taat kepada Tuhan, maka dia berani melakukan itu, apapun resikonya. Ia harus banyak menderita dan berkorban. Seperti tokoh-tokoh perjanjian lama, misalnya Abraham, Yusuf, Yakub, Musa. Yusuf pun harus lari ke Mesir, ke negeri yang jauh, ke tanah pembuangan, sekaligus tanah perlindungan, untuk menyelamatkan rencana Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Menarik sekali, Yusuf harus menyelamatkan Yesus yang kelak harus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Yusuf taat kepada perintah malaikat, memberi nama anaknya Yesus, ya, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Entah berapa lama keluarga kudus harus menetap di negeri asing Mesir, di mana Yusuf harus bekerja menggunakan keahliannya sebagai tukang kayu untuk mencari nafkah. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, tidak mudah mencari makan di negeri asing. Tentu sangat sulit. Yusuf tentu harus berjuang keras untuk menghidupi keluarganya di Mesir. Dalam kaitan dengan hal ini, perlu kita bicarakan beberapa hal berikut ini. Sejumlah ahli melihat bahwa data Injil Matius berbeda dengan Injil Lukas. Ada kesan menurut Injil Matius, Yusuf dan Maria adalah penduduk kota Bethlehem, baru sudah itu kembali ke Mesir, mereka menjadi penduduk Nazaret. Tetapi di sisi lain menurut Lukas, Yusuf dan Maria adalah penduduk Nazaret, jadi itu tempat tinggalnya. Menurut hemat saya, Injil Matius dan Injil Lukas masih bisa didamaikan. Ya, mungkin sekali Yusuf berasal dari Bethlehem, lalu pindah ke Nazaret karena alasan pekerjaan misalnya. Jadi Yusuf itu memang asli Bethlehem, lalu pindah ke Nazaret. Tetapi kemudian dia kembali ke Bethlehem pada waktu ada sensus. Dan sesuai dengan pendapat ini, kita bisa merekonstruksi perjalanan hidup Yusuf. Dia orang Bethlehem, pindah ke Nazaret. Ada sensus, dia pindah ke kota asalnya bersama Maria, ke Bethlehem lagi. Tetapi pada waktu dia tidak punya rumah lagi di Bethlehem, maka ketika mencari tempat untuk Maria yang mau melahirkan anak, dikatakan dalam Injil Lukas, dia tidak menemukan tempat penginapan. Karena itu harus disimpulkan, Yesus lahir di suatu tempat yang hina, di antara hewan-hewan. Nah, berapa lama
dia hidup di Bethlehem sampai menyelesaikan semua ritus yang dituntut hukum Taurat, kita tidak tahu persis. Ya. Yang jelas ketika Yesus masih kecil, 2 tahun ke bawah, Herodes memerintahkan untuk membunuh kanak-kanak Yesus. Berarti lebih dari setahun itu, Yusuf menjaga Maria dan Yesus di di Bethlehem, yang bukan tempat tinggalnya. Apa yang saya maksud? Kalau orang mencari nafkah untuk keluarganya, bukan di rumahnya sendiri, bukan di wilayahnya sendiri, itu pasti lebih sulit. Ya, oke. Terus supaya tidak lama kita teruskan. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 52. Kalau dalam Matius pasal 1 dan pasal 2 figur Yusuf cukup menonjol, dalam Injil Lukas pasal 2 yang menonjol adalah Maria. Berapa kali nama Yusuf hanya disebut secara sepintas lalu tanpa suatu peran. Jadi hanya disebut begitu saja. Bahkan ada ayat di mana Yusuf tidak disebut juga. Pada Lukas pasal 2 ayat 16, namanya disebut sesudah nama Maria. Dikatakan para gembala menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di paludan. Nah, menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa Maria lebih berperan. Yusuf nomor 2. Karena menurut tradisi Yahudi, ayah itu paling penting. Mestinya disebut dulu Yusuf, baru Maria. Tapi dalam Injil Lukas ini, Maria disebut dulu, baru Yusuf. Yusuf adalah orang yang bekerja tanpa menonjolkan diri. Terus kita agak cepat supaya tidak nanti kalau mau tanya jawab boleh ya. Ketika Yesus dibawa ke Kenisah, tampak bahwa Yusuf adalah orang saleh yang tahu hukum dan taat hukum. Sesuai dengan peraturan hukum Taurat, Maria harus menyucikan diri setelah melahirkan. Sesuai dengan hukum Taurat, anak laki-laki pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan atau ditebus. Dari cerita mengenai Yesus dan Maria yang dibawa ke Kenisah, kita tahu bahwa Yusuf itu orang yang saleh. Apalagi kalau kita ingat, setiap tahun dikatakan Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, ketika Yesus berusia 12 tahun, dia membawa Yesus ke Yerusalem. Dan kita tahu Yesus hilang. Karena Yusuf dan Maria mengira Yesus yang sudah cukup besar, 12 tahun, itu sedang main-main dengan keponakannya, dengan sepupunya, dengan tetangganya, sehingga dengan rombongan besar mereka bisa bersama-sama, tidak perlu mencari-cari karena mengira ada di kelompoknya yang bersama-sama pergi. Nah, pada waktu Yesus ditemukan dan Maria bertanya kepada Yesus, "Mengapa kamu membuat cemas ayahmu dan aku? Ayahmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawaban Yesus sangat membingungkan. Ya, Yusuf dan Maria pasti tidak mengerti mengapa Yesus berkata demikian. Nah, kesimpulannya, Yusuf dan Maria harus menanggung risiko sebagai ayah angkat Yesus. Yusuf mengalami banyak hal yang tidak dia mengerti
Tapi dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa Yusuf adalah manusia yang beriman seperti Yesus. Sebelum kita ke nomor 5, saya mau tekankan. Dari apa yang kita baca secara cepat, saya mau menekankan betapa banyaknya penderitaan Yusuf ketika dia menerima perintah Tuhan untuk menerima Maria sebagai istrinya. Dia penuh dengan pengorbanan karena punya istri yang bukan penuh seorang istri. Ini istri yang aneh kan? Bahwa Yusuf menerima Maria yang tidak berhubungan badan. Yusuf menerima anak yang bukan anaknya sendiri. Baik istri maupun anak sebenarnya titipan Tuhan saja. Maka Yusuf adalah manusia pengorbanan yang tidak egois. Demi ketaatan kepada Tuhan, dia rela menanggung segala resikonya. Yusuf juga banyak sekali menderita, terutama ketika harus lari ke Mesir. Kita orang Katolik dibiasakan dengan menghormati 7 duka cita Maria. Tapi saya yakin penderitaan Yusuf pun begitu banyak. Seandainya bisa kita ciptakan saja 7 duka cita Santo Yusuf. Apa yang saya katakan tadi, bahwa pergi ke negeri yang jauh, mencari nafkah di negeri asing itu tidak mudah. Itu salah satu buktinya bahwa Yusuf harus menderita karena tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Terus terakhir, Matius 13 ayat 55, Lukas 4:22, Yohanes 1:45, saya bacakan. Ketika Yesus sudah besar dan bekerja di Galilea, orang mengenal dia sebagai anak Yusuf atau sebagai anak tukang kayu. Tetapi menarik, menurut Markus pasal 6 ayat 3, Yesus dikenal sebagai anak Maria. Tidak disebutkan anak Yusuf. Kenapa ini? Mungkin karena Yusuf sudah mati. Tapi sekali lagi, tidak biasa ya, seseorang disebut dengan nama ibunya. Yang biasa itu nama ayahnya. Lalu dikatakan Yesus sendiri tukang kayu. Itu berarti Yusuf tidak hanya memberikan kepada Yesus pendidikan rohani. Pendidikan rohani itu misalnya mengajar Yesus untuk membaca kitab Taurat. Itu pekerjaan ayah, bukan pekerjaan ibu. Mendidik anak untuk mempelajari kitab Taurat, itu tugas ayah. Tetapi tidak hanya yang rohani. Santo Yusuf mewariskan pekerjaannya, keahliannya kepada Yesus. Inilah tokoh yang kita hormati. Menjadi teladan bagi kita bahwa kita pun punya kewajiban untuk meneruskan kepada generasi berikutnya apa yang kita miliki, yang rohani maupun yang jasmani. Bapak Ibu, mungkin nanti ada tanya jawab, tetapi inilah beberapa nilai yang saya temukan berdasarkan kitab suci. Lain-lainnya nanti bisa kita bicarakan. Memang ada banyak renungan tentang Yusuf. Yusuf disebut ini itu, tetapi ya menurut saya teksnya tidak disebut, jadi agak sulit juga untuk menerima semua yang direnungkan itu. Tapi saya berusaha membatasi diri hanya pada yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat kitab suci. Demikian tokoh Yusuf yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktunya, saya bersedia untuk menanggapi pertanyaan, mungkin uraian saya tidak jelas, atau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Monsinyur. Semoga kita semua boleh meneladani Santo Yusuf yang taat dan setia akan hukum Allah dan juga tulus hati dan rendah hati ya Monsinyur ya.
Ya. Saya jadi teringat kalau teladan Santo Yusuf ini seperti garam ya. Kalau yang di Matius itu kan ada terang dan garam, jadi dia seperti garam yang larut gitu ya. Berfungsi banyak, mengajar Yesus dan seterusnya, tapi tidak terlihat. Ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari umat, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu Ervina selaku Ketua Umum Bunda Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, pada tanggal 2 November yang akan datang kita memperingati arwah para kudus, dan tadi sudah disinggung bahwa kita akan dilayani oleh Bapak Paskalis. Untuk itu kami Bunda Kudus juga mempunyai tim doa di mana kami tiap Senin itu berkumpul dari pukul 10 sampai 11.30 untuk berdoa. Jadi bagi Anda yang ingin mendoakan keluarga yang sudah meninggal, Anda bisa mengirimkan nama-namanya ke Sekretariat Bunda Kudus. Nanti tim doa akan mendoakannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober. Mungkin bisa ditayangkan oleh Pak Agus sebagai tanggal 30 Oktober karena akan kami ketik sehingga tanggal 2 itu sebelum ditutup kita akan mendoakan bersama-sama. Dan bagi Anda yang terbeban untuk memberikan persembahan kasih, nanti Anda bisa berikan persembahan kasih itu melalui rekening yang sudah tertera nanti dari grup ya. Jadi tanggal 2 November itu Anda bisa menitipkan nama-nama yang akan didoakan. Yang sudah ditayangkan dalam layar ini. Bisa Anda screenshot. Dan kemudian ada titipan dari Pater Robi Wawor OFM, di mana beliau sebagai pembina untuk kursus Alkitab di Verbum Komunitas Bunda Kudus. Pater Robi menitipkan beberapa benda rohani, yaitu ada lilin, ya, lilin Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah, dan lilin dari komuni batin. Dan juga ada doa kepada kanak-kanak Yesus ya, jadi berupa lilin ya. Lilinnya besar dan bagus sekali karena saya sudah beli. Dan juga ada patung Brugge yang sangat bagus sekali. Ini pun juga sangat bagus ya. Bagi Anda yang belum memilikinya, bisa juga Anda bisa berhubungan dengan Ibu Agnes. Oh, juga ada patung Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah. Anda bisa menghubungi ke Ibu Agnes atau ke Sekretariat Bunda Kudus, nanti akan disampaikan. Semuanya benda-benda rohani ini nanti akan ditransfer ke rekening BCA Komisariat Tanah Suci Indonesia. Pater Robi adalah Custodian of Holy Land yang ditunjuk perwakilan Holy Land untuk Indonesia. Jadi bagi Anda yang ingin membantu, kami persilahkan untuk memiliki benda-benda rohani yang sangat indah dan sangat menjadi berkat ketika kita mendoakannya. Khususnya untuk novena dan rosario Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah. Itulah tambahan pengumuman dari kami. Dan selanjutnya kalau masih ada tanya jawab, akan dibantu oleh Vera dan akan dilanjutkan ke Monsinyur Pidiarto. Terima kasih. Terima kasih, JJ. Baik, sudah ada pertanyaan ini, Monsinyur. Kemarin hari Senin tanggal 25 Oktober, Paus meminta imigran jangan dipulangkan ke negara yang tidak aman. Hal ini apakah karena sejarah Santo Yusuf juga pernah menjadi imigran di Mesir, membawa Maria dan Yesus? Wah, saya kira tidak dikaitkan dengan Santo Yusuf ya. Itu alasan kemanusiaan yang sangat fundamental, sangat jelas ya. Demi kemanusiaan tidak bisa memaksa orang masuk dalam wilayah yang berbahaya. Saya kira itu prinsip umum sekali ya, bukan karena berdasarkan Santo Yusuf. Ya, bisa mungkin saja, tapi saya tidak yakin karena ya ada alasan yang jauh lebih masuk akal gitu. Terima kasih.
Baik, makasih Monsinyur. Ini pertanyaan dari Pak Rudi tadi. Sekarang pertanyaan dari Pak Charles. Monsinyur, ada yang bilang bahwa Santo Yusuf itu adalah seorang duda dan Yakobus adalah saudara tiri Yesus. Bagaimanakah pandangan ini menurut Gereja Katolik? Menurut Gereja Katolik tidak ada masalah. Memang ada kisah kuno yang menceritakan bahwa Bunda Maria itu gadis suci yang diminta oleh Tuhan untuk tetap perawan. Dia menari-nari di bait Allah untuk memuji Allah. Dan karena dia tetap perawan, artinya dipanggil Allah untuk menjadi tetap perawan, maka dicarikan seorang suami, dalam tanda petik suami, karena bukan suami yang sesungguhnya, yang tidak berhubungan badan dengan dia. Jadi suami yang tidak berhubungan badan, supaya Maria tidak melanggar hukum, tidak melanggar kebiasaan waktu itu, seorang tanpa suami aneh. Nah, tapi di lain pihak Maria itu dipanggil untuk tetap perawan, tetap suci, maka ada sayembara. Sayembara itu diadakan Allah, di mana banyak orang hadir untuk menjadi suami Maria, dan pilihan jatuh pada Yosef yang katanya duda, sudah punya anak-anak. Nah, dari situ cerita kuno ini lalu berkembanglah teori yang mengatakan yang disebut Yoses, Yakobus, dan lain-lain yang adalah saudara Yesus, itu sebenarnya saudara tiri. Ya, bisa-bisa saja, mungkin saja. Tapi kepastian 100% tidak bisa kita peroleh. Gitu ya. Baik, makasih Monsinyur. Untuk Pak Wayan atau Ibu Wayan ini ya. Silahkan kalau mau bertanya. Bisa langsung unmute. Ya, baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Monsinyur. Oh, baik. Saya dari dulu agak tersimpan. Pertanyaan tuh begini, Monsinyur. Pada saat Tuhan Yesus sengsara, menderita, menjalani proses jalan salib, saya selalu bertanya, Bunda Maria begitu sedih, begitu menyimpan kesedihannya sangat dalam. Saya bertanya, Santo Yosef kemana ya jadi suaminya? Begitu Monsinyur, pertanyaan saya. Yang kedua, jawabannya bentar, ini dulu satu dulu. Baik. Satu dulu. Ya. Kalau Maria disebut Yusuf tidak, itu mungkin sekali karena Yusuf sudah meninggal. Jadi ketika Yesus sudah umur 30 sekian, anak siapa? Anak Maria, karena bapaknya sudah lama mati, maka disebut mamanya saja. Ya, sebab kalau yang normal pasti disebut nama ayahnya. Oh, dia anak Yusuf. Tapi karena Yusuf sudah lama meninggal, yang dikenal itu malah mamanya. Itu kemungkinan besar sekali. Jadi lalu kalau tidak hadir di bawah salib, sedang Maria hadir, ya karena mungkin sudah lama mati Yusuf itu. Ya, ya. Oh ya. Ya. Baik Monsinyur. Baik, terima kasih. Yang kedua, kenapa Santo Yusuf itu disebut Santo Yosef tidur? Mungkin karena dia sering mendapat mimpi dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan waktu tidur, dan langsung bangun dan taat. Nah, itu ya. Ya. Ya memang rasanya aneh, makanya kan? Pertanyaan saya, kenapa harus tidur gitu? Ya, tidur juga bisa menjadi lambang orang yang percaya pada Tuhan, bisa tidur biarpun ada masalah. Itu dalam Mazmur 4 dan Mazmur 5 ya. Jadi kata sleeping Joseph itu menurut tafsiran saya ada dua. Yang pertama, karena tidur itu lambang orang yang pasrah kepada Tuhan, dalam situasi apapun tetap bisa tidur. Ya. Dan yang kedua, karena Santo Yusuf memang mendapat penampakan tuh berkali-kali dalam Injil. Berarti kalau sedang
bermimpi kan tidur, ya itu. Saya pikir kok santai banget ya, enak sekali tidur. Ya, Monsinyur, satu lagi, Monsinyur, kalau Bunda Maria itu meninggalnya, ya bukan tidak meninggal, tapi terangkat ke surga waktu, kalau Santo Yusuf bagaimana, Monsinyur, meninggalnya? Kita tidak pernah tahu kapan Santo Yusuf meninggal, tapi yang jelas meninggal, ya. Tidak diberitakan apa-apa, tapi ya jelas meninggal, dia manusia. Bunda Maria juga meninggal. Jadi jangan dikatakan Maria tidak meninggal tapi naik ke surga, tidak. Ya, Bunda Maria juga meninggal tetapi dalam waktu yang sangat singkat, seperti Yesus yang meninggal lalu dibangkitkan, demikian juga Bunda Maria. Maka di Tanah Suci, di dekat Kebun Zaitun, Taman Getsemani, ada gereja yang dipersembahkan kepada Bunda Maria karena diyakini Maria dimakamkan di situ. Ya, itu. Bunda Maria juga meninggal dunia seperti manusia lain, seperti Yesus juga, tetapi tidak mengalami kebusukan badan karena segera mengikuti kebangkitan putranya, ya, itu. Terima kasih, Monsinyur. Sama-sama. Ya. Maka baik, ada pertanyaan berikutnya, Monsinyur, dari Bu Paula. Apakah benar bahwa Yusuf dan Maria menjalankan kaul kemurnian karena hal tersebut sebenarnya adalah praktek yang umum juga dalam Perjanjian Lama, yaitu ada dalam kitab Imamat, sehingga keperawanan Maria tidak hanya diartikan secara rohani, tapi juga secara jasmani. Bahwa keperawanan Maria tidak boleh disempitkan pada hal jasmani, pada masalah selap udaranya tak tersentuh, itu saya setuju. Keperawanan Maria lebih punya arti yang mendalam, jiwa yang utuh, total untuk Tuhan. Ya, sekali lagi saya setuju dengan ini. Tetapi mengenai bahwa apakah Maria dan Yusuf memang hidup bersama dengan kaul kemurnian yang tidak berhubungan badan, itu keyakinan Gereja Katolik. Karena Gereja Katolik yakin Maria itu punya kaul untuk tidak berhubungan badan. Sehingga ketika malaikat memberitahu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, Maria kebingungan. Nah, saya kan punya kaul itu, gitu. Itu keyakinan Katolik yang mengajarkan Maria tetap perawan, ya. Dan keperawanan itu sekali lagi harus ditafsirkan lebih luas daripada keperawanan fisik. Apa itu yang ditanyakan? Ya. Ibu Paula, kalau misalnya kurang jelas bisa unmute. Monsinyur, saya kalau mau tanya boleh ya, Monsinyur? Loh, silakan. Waktu Yesus lahir, itu kan ada 3 orang majus yang mempersembahkan mur, minyak, dan kemenyan. Nah, emas, ada emasnya juga. Ya. Nah, emas itu kan barang berharga. Sama Santo Yusuf itu diapakan ya? Maksudnya dipersembahkan ke bait Allah semuanya atau sebagian dipakai sendiri untuk kehidupan mereka? Karena mereka kan juga lagi di tempat asing gitu. Apalagi tadi kan kalau misalnya waktu mereka di Mesir sebagai seorang pendatang itu cari pekerjaan kan juga tidak gampang. Iya. Maaf, saya tidak bisa menjawab karena kitab suci tidak memberi petunjuk apapun, ya. Yang bisa saya katakan arti simbolisnya. Ya, emas itu logam mulia yang biasa dipakai untuk menyembah Allah. Peralatan liturgi dilapisi emas, ya, disepuk emas atau dari emas. Karena itu peralatan ibadat untuk menghormati Allah. Nah, Yesus mendapat persembahan emas itu bisa diartikan karena 3 orang ini menghormati Yesus sebagai Allah, meskipun mereka belum tahu sepenuhnya, tapi dibimbing Allah untuk membawa sesuatu yang sesuai dengan Yesus yang adalah Allah.
Jadi lebih arti simbolis. Emas itu untuk Allah, ya. Setelah itu mau diapakan berapa gram kan tidak dikatakan. Ya. Saya baru mendapat souvenir emas 0,25 gram. Ya. Dapat emas, tapi jumlahnya nggak ditahu. Yusuf dapat 1 kilo atau 0,5 gram kan tidak jelas. Kita tidak bicara aja tentang bendanya, tapi lebih ke makna simbolisnya, ya itu. Jadi enggak tahu saya, ya enggak tahu diapakan. Ya. Iya. Baik, Monsinyur. Ini Ibu Paula sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, Monsinyur. Kalau misalnya boleh, Monsinyur boleh dikasih kesimpulan penutup dan nanti ada satu tadi pertanyaan terakhir itu muncul sebelum disimpulkan, ada satu tadi baru muncul di chat. Iya. Monsinyur mohon pencerahannya, bagaimana menjelaskan kalau Yesus anak Daud? Bukankah Yesus itu bukan buah dari Yusuf, melainkan dari Roh Kudus? Begini, bagi orang Yahudi, anak itu diakui berdasarkan hukum. Kalau Yusuf itu ayah angkat, kan Yusuf itu resmi suami Maria. Ya, Yusuf suami Maria. Maka anak-anak yang ada, meskipun itu bukan hasil hubungan dengan dia, anaknya itu punya status ayahnya. Karena Yusuf itu keturunan Daud, maka anak yang dia terima, anak angkatnya yang dari Roh Kudus, menurut hukum Yahudi juga adalah anak Daud. Makanya dalam Injil Yesus diteriaki Yesus anak Daud. Dari bapaknya Yesus menerima status anak Daud. Apakah itu jelas? Ya. Oke. Dari Bu Hani lagi, dari Bu Paula lagi. Bukankah secara garis keturunan Bunda Maria pun sebenarnya keturunan Daud juga. Jadi secara kedagingan anak Bunda Maria, Yesus menjadi manusia dalam inkarnasi mendapat kedagingannya dari Bunda Maria. Ada teori yang mengatakan Bunda Maria juga keturunan Daud, tapi tidak ada dalam Alkitab. Yang disebut dalam Alkitab adalah Yusuf. Ya, Yusuf. Bahkan Maria itu tidak disebut nama ayah dan ibunya. Maaf ya, Maria dalam Injil Lukas beda dengan Elizabeth, keturunan imam. Maria itu tanpa status, tidak disebut siapa ayahnya, bahkan ibunya, atau salah satu tidak disebut. Malah dari segi ini, Maria dianggap memang orang biasa sekali. Martabatnya biasa sekali. Jadi kalau ada tadi yang mengatakan Bu Paula, itu, loh, ini Yoakim dan Ana tidak ada dalam Alkitab. Ya kita bicarakan kan Alkitab. Ya. Karena itu saya tadi mengatakan kita bicara mengenai Alkitab, di mana tidak ada orang tua Maria, enggak ada. Yoakim dan Ana itu menurut cerita kuno yang ya kita mau terima silahkan. Tapi yang saya bicarakan sekarang tentang kitab sucinya sendiri. Tidak ada nama orang tua Maria. Tidak disebutkan Maria itu keturunan Daud. Tidak. Ya. Kalau ada teori, ya silakan, tetapi harus diberi pendasaran yang meyakinkan. Itu yang saya maksud. Tidak perlu bicara tentang Maria, cukup dengan menganggap Yesus itu memang anak angkat Yusuf, sudah cukup bagi orang Yahudi untuk mengatakan Yesus itu keturunan Daud, karena bapak angkatnya adalah keturunan Daud. Apakah poin saya jelas ya? Jelas Monsinyur. Ya, kesimpulannya satu, kita punya seorang tokoh yang tidak terlalu dilukiskan secara panjang lebar, tetapi peranannya besar dalam sejarah keselamatan. Yusuf itu orang yang tahu hukum dan mau mempraktekkan hukum sampai dia menceraikan Maria, tetapi ternyata dia juga punya sifat yang luar biasa, lemah lembut tanpa kekerasan. Dia itu orang yang bertanggung jawab. Kalau mengatakan ya kepada perintah Tuhan, dia ambil semua risikonya.
dia tanggung semua resikonya. Dia itu orang yang tangguh karena mengalami banyak kesulitan, melarikan keluarganya, tinggal berapa tahun di Mesir, dan seterusnya. Tangguh, bekerja keras, menghidupi dan membesarkan Yesus. Dia seorang pendidik yang baik karena dia pasti sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi mengajarkan hal-hal rohani kepada anaknya. Dia orang yang saleh, mendidik anaknya untuk taat kepada peraturan hukum, tiap tahun ke Yerusalem dan lain-lain. Tetapi dia juga mewariskan apa yang menjadi keahliannya. Dia itu regenerasi, dia itu membuat kaderisasi, menyiapkan penggantinya. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan ya sebagai penutup. Ya, baik Monsinyur. Minta tolong doa penutup dan berkat penutup ya Monsinyur. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa surgawi, dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau telah memberi Santo Yusuf menjadi Bapa angkat, Bapa pelindung bagi Yesus Putra-Mu yang Kau lahirkan dari Roh Kudus melalui Bunda Maria. Keluarga kudus ini menjadi teladan bagi keluarga kami. Ajari kami untuk meneladan Santo Yusuf dan doakan dan jadikan Santo Yusuf sebagai pendoa bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami seorang pelindung dalam diri Santo Yusuf. Semoga Santo Yusuf seperti Bunda Maria tidak henti-hentinya mendengarkan doa-doa kami dan menyampaikan permohonan kami kepada Yesus Putra-Mu. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat Terima kasih banyak Monsinyur. Sama-sama. Tuhan berkati. Kita lanjutkan dengan doa penutup dari Bu Yuli Dan penutup. dengan Paulus. Terima kasih Monsinyur Pit. Sama-sama. Terima kasih, Monsinyur. Sama-sama. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama. Terima kasih Monsinyur. Sama-sama. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Santo Yusuf yang menjaga keluarga kita. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh mengalami mendapatkan suatu pengajaran yang baru, yaitu mengenai Santo Yusuf, di mana beliau sangat rendah hati, tidak mau tampil tetapi mau bekerja keras untuk melindungi keluarganya. Biarlah segala pengajaran siang hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh mempraktekkan setiap apa yang kami terima siang hari ini. Terima kasih buat setiap panitia, setiap tim Bunda Kudus yang senantiasa setia membawa kami untuk belajar dan belajar lagi akan segala kebenaran-Mu, untuk kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau pakai dengan luar biasa komunitas Bunda Kudus ini ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak keluarga yang diselamatkan, banyak dari setiap orang-orang yang mendapatkan kebenaran dari firman-Mu dan menjadi kami semakin berubah, semakin menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, kami juga berterima kasih Monsinyur yang sudah memberikan pengajaran. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menjagai, memberkati, membimbing dan
menuntun setiap perjalanan Monsinyur Pit siang hari ini untuk selanjutnya. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, dan kami melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mohon campur tangan-Mu, tuntun kami untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih Ya, Teman-teman ya. juga. Semua pamit ya, makasih. Ya, baik, Tuhan berkati. semuanya, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih.